Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Radar Madura TV. Program Madura Talk kali ini kita akan berbincang dengan anak asli Madura yang sangat luar biasa, membanggakan masyarakat Madura. Beberapa waktu lalu prestasinya sangat dihargai oleh para pelajar di Indonesia yang ada di seluruh dunia. Beliau adalah Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam ini Tretan Radar Madura, lulusan pesantren. Kalau kami baca di biografi singkatnya beliau adalah alumni Pondok Pesantren As-Samadiyah Burneh Bangkalan. Pondok pesantren ini adalah pimpinan Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki. Mas Khairul ini beberapa waktu lalu terpilih sebagai koordinator Persatuan Pelajar Indonesia Dunia. Assalamualaikum Mas Khairul. Assalamualaikum Mas Khairul. Ya, Mas Regi, sorry. Oke, Kendala siap. jaringan. Mas Khairul, beberapa waktu lalu media nasional, beberapa media nasional, media mainstream di Republik ini banyak memberitakan tentang Mas Khairul. Mas Khairul terpilih sebagai koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Ini sangat luar biasa sekali. Mas Khairul, bisa diceritakan sampai bisa terpilih di organisasi yang luar biasa ini, Mas Khairul? Terima kasih Radar Madura, Mas Franky, kepada seluruh Tretan Madura. Jadi memang betul saya terpilih sebagai koordinator PPI Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, yang sebenarnya saya terpilih itu di kongres yang diadakan secara online pada bulan Agustus 2020. Jadi itu sudah hampir setahun yang lalu, di mana prosesnya pada saat itu adalah kontestasi antara saya dengan calon yang lain, Mas Iam, di mana pada saat itu saya mendapatkan 40 suara dari 54 suara yang masuk. Ya, alhamdulillah menjadi suatu kebanggaan buat saya yang merupakan warga asli Bangkalan. Saya asli dari Kampung Tlempedeja, Kecamatan Tanah Merah, iya. Dan saya juga alumni dari SMA 1 Bangkalan. Ini juga menjadi satu kebanggaan karena baru pertama kali orang Jawa Timur dan bahkan sekarang orang Bangkalan yang menjadi koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Oke, siap. Kalau dari biografi singkat yang saya baca, Mas Khairul ini pernah nyantri di Pondok Pesantren As-Samadiyah Burneh Bangkalan. Pondok pesantren itu pimpinan dari Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki. Di pesantren ini sampai jenjang pendidikan apa, Mas Khairul? Betul. Jadi saya nyantri di As-Samadiyah sejak tahun 96 hingga saya lulus SMA tahun 2002. Jadi hampir 6 tahun. Jadi saya mondok di Burneh, tapi SMP SMA-nya saya di Bangkalan. Saya SMP 4 dan SMA-nya SMA 1. Oh, berarti SMP di luar, SMA juga SMA di luar pondok pesantren, tetapi tetap mondok di pondok pesantren Aswadiyah itu ya. Oke. Betul, betul. Di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki. Siap. Kemudian melanjutkan S1 kemana, Mas Khairul? Ya, setelah lulus SMA, alhamdulillah saya sebenarnya ya kalau dibilang dulu nggak pernah punya niat kuliah ya. Namanya orang dari kampung, mungkin rekan-rekan tahu kondisi di Telempeh itu seperti apa. Listrik aja baru masuk tahun 2016 gitu. Bayangkan 2016 baru ada listrik. Jadi zaman dulu saya nggak pernah kepikir tuh punya masa depan. Ya udahlah jalanin aja. Ya alhamdulillah saya waktu itu diterima di Universitas Indonesia. Saya melanjutkan studi jurusan akuntansi dan menyelesaikan sarjana S1 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Oke, siap. S1 Saya ya S1 di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan ke luar negeri, Mas Khairul. lalu melanjutkan S2 di UI juga, di MPKP ya Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Saya menyelesaikan master
dengan tesis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan. Di waktu itu tesis saya tentang implementasi dana desa di Kabupaten Bangkalan memang. Oke, siap. Saya menyelesaikan tesis. Setelah saya menyelesaikan tesis oleh UI, waktu itu tesis saya terpilih menjadi salah satu tesis yang terbaik dan diminta untuk ikut seminar internasional di UGM saat itu tahun 2018. Nah, di saat itu beberapa profesor di UI dan yang saya temui mendorong saya untuk melanjutkan studi dan penelitian saya, hingga akhirnya tesis itu saya formulasikan menjadi proposal disertasi, yang kemudian proposal disertasi itu saya kirimkan ke banyak universitas, Mas Franky. Jadi sebenarnya prosesnya tidak langsung saya diterima di Ceko. Jadi saya hampir mungkin lebih dari 1.000 profesor saya email itu. Jadi saya cari dari Time Higher University, QS, urutan-urutan universitas terbaik atau CWUR gitu ya, seluruh dunia 1 sampai 300. Saya masuk ke websitenya, saya cari personal mail profesornya, saya minta beliau untuk menjadi supervisor saya seperti itu. Dan memang prosesnya tidak mudah, butuh waktu, kadang proposal juga kadang dicaci maki lah istilahnya ya, diomelin, tapi itu memberikan insight dan masukan buat saya sehingga mendorong saya untuk terus memperbaiki dan alhamdulillah dalam prosesnya ada sekitar 7 negara saat itu yang minat dengan disertasi saya, proposal disertasi saya. Ada UK, Inggris, Jerman, Denmark, Belanda, Ceko, dan Perancis. Tapi dari universitas itu saya diskusi dengan profesor saya di UI, Profesor Priyono Cipto Herianto, mantan Kepala Setwapres dan Kepala BKN. Beliau memberikan rekomendasi, udah di Charles saja, dan saya diskusi dengan dosen saya juga. Saya akhirnya mengambil di Charles University di kota Praha. Nah, saya kemudian googling itu, kenapa nih profesor saya dan dosen-dosen saya di UI merekomen saya ke Ceko gitu. Padahal mungkin Mas Franky juga agak nggak familiar ya kuliah di Ceko gitu. Kecuali sepak bolanya gitu ya. Kalau orang bola tahu lah suka. Iya, Pavel Nedved, Peter Cech itu pasti dengar lah ya, karena memang dari Ceko. Atau Panenka, ya tendangan Panenka. Panenka itu kan aslinya dari kota Praha. Dia lahir di Praha. Oke, siap. Tretanda Dharma Madura, Mas Khairul Anam ini menjadi pembuktian bahwa orang desa, orang yang di desanya baru masuk listrik tahun 2016 tapi mampu bersaing, mampu menunjukkan kualitas dirinya bukan hanya di nasional atau bukan hanya di Indonesia ini, tapi secara internasional. Beliau tesisnya juga mengambil tentang dana desa, artinya betul-betul yang ada di desanya gitu ya, yang kemudian ada 7 kampus di 7 negara yang tertarik untuk menindaklanjuti tesisnya Mas Khairul. Mas, apa yang menjadi motivasi Mas Khairul kemudian mengangkat yang dana desa gitu misalkan? Ini kan sangat lokal banget gitu, Mas. Iya. Jadi gini Mas Franky, saya itu orang miskin. Ya, orang tua saya orang tidak punya. Bahkan ketika saya diterima di UI dulu saya hampir nggak diteruskan itu, karena saya ingat waktu itu kita harus bayar 2 juta waktu itu. 2.400.000. Ayah saya itu hanya punya uang 400.000. Saya bisa dibayangkan ini nggak jadi kuliah, saya bilang. Meskipun saya udah keterima ya di UI, tapi kan kalau nggak bayar uang pendaftaran kan pasti ini ya nggak akan lanjut gitu loh, daftar ulang. Sampai suatu ketika ayah saya atau almarhum ayah saya tuh bilang gini, kalau mon bada kena megadi cetak jong, pokok banget sekolah. Kalau ada tempat untuk gadein kepala saya, gimana pun caranya kamu sekolah. Nah itu di situ jadi. Mohon izin, orang tua pekerjaan apa Mas? Pengangguran. Jadi di Jakarta. Enggak. Dulu di Jakarta. Jadi boleh dibilang nggak punya kerja. Ayah saya itu ya orang Madura kan banyak yang bisnis besi ya. Tapi ayah itu tidak punya kemampuan untuk berbisnis dengan baik. Banyak ditipu orang, dibohongi orang, dan akhirnya ya nggak punya kerjaan. Jadi
Bahkan untuk muliakan saya dulu utang sana utang sini. Saya tahu betul Bapak utang kemana, ke sana sini gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi dan di semester 2 saya dapat beasiswa dari UI dan saya bisa melanjutkan hingga lulus. Dan memang apa yang membuat saya terdorong untuk meriset tentang dampak terhadap kemiskinan, karena saya berpikir saya ini orang miskin, ayah saya orang miskin, ibu saya orang tidak mampu. Saya berpikir bagaimana tidak ada anam-anam yang lain. Tidak ada anam-anam yang tidak mampu, yang kemudian putus sekolah. Nah, ini yang kemudian mendorong saya untuk meneliti apa sih sebenarnya dampak dari desentralisasi fiskal yang diturunkan oleh pemerintah dalam bentuk dana desa, yang kemudian ini dimanfaatkan desa untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada di desa. Apakah ini kemudian bisa benar-benar berdampak kepada peningkatan kesejahteraan? Oke. Kalau kita bicara teori kemiskinan, menurut teori Ragnanurski, jadi teori lingkaran setan kemiskinan, vicious circle poverty, setidaknya ada 3 elemen yang membuat orang miskin. Pertama adalah ketidakmampuan dia untuk memiliki pekerjaan yang layak. Artinya dia tidak punya kerja, bahasa kasarnya, atau pengangguran. Nah, seperti ayah saya itulah contohnya. Lalu kemudian pendidikannya rendah. Pendidikannya rendah. Itu ayah saya juga, Mas. Ayah saya itu SD aja nggak sekolah. Gitu. Iya, siap. Iya. Kemudian yang ketiga adalah sarana kesehatan yang memadai. Nah, 3 elemen ini yang juga itu melekat di dalam keluarga saya merasakan sendiri, keluarga saya, lingkungan saya sekitar saya rasakan sendiri, bahkan di Delempe itu fasilitas sampai hari ini itu fasilitas internet di rumah saya itu jaringannya tidak ada, Mas. Jadi kalau mau ada internet itu saya harus naik ke gunung sampai hari ini, till today. Nah, ini yang membuat saya mendorong, kalau saya punya ilmu, saya punya kemampuan, kenapa nggak saya coba gunakan untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat desa yang lain, untuk mendorong pendidikan mereka, untuk mendorong mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan untuk mendorong mereka mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Ini yang kemudian mendorong saya membawa penelitian ini, bahkan penelitian saya di Ceko, PhD saya di kampus Charles University itu adalah tentang dampak dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Oke, siap. Dan Charles University itu, Mas Franky, kenapa saya kuliah di sana? Jadi untuk informasi Tretan di Madura dan untuk motivasi kuliah ke Charles, kenapa saya memilih Charles? Karena pertama, Charles ini adalah kampus di mana Albert Einstein mendapatkan profesor. Jadi Einstein itu kuliah dan dapat profesor di sana, Mas Franky. Betul. Di kampusnya Mas Hoirul sekarang menimba ilmu ya. Ya, betul. Kemudian Charles ini adalah kampus tua. Indonesia lah. Iya, dia itu udah berdiri sejak tahun 1348. Jadi sebelum Majapahit itu. Jadi zaman kita masih makan batu, di sana udah kuliah, Mas. Udah punya universitas. Iya. Tretan Radar Madura, Mas Hoirul ini sekali lagi sosok yang sangat inspiratif menurut saya. Ini bisa menjadi motivator atau bisa menjadi tren lah kepada anak muda di Madura. Beliau lahir dari keluarga yang kurang mampu dari sisi ekonomi, seperti yang disampaikan tadi bahwa ayahnya seorang yang tidak berpenghasilan tetap, tetapi memiliki semangat yang luar biasa menyekolahkan anaknya. Bahkan sampai bilang, andaikan kepalanya bisa digadaikan, beliau akan menggadaikan kepalanya, yang penting Mas Hoirul bisa kuliah. Yang kedua, Mas Hoirul ini memiliki semangat yang tinggi meskipun dari desa, meskipun dari keluarga yang kurang mampu, tidak pernah merasa minder untuk kuliah di sekelas UI. Mas, bisa diberikan motivasi nih Mas Tretan Radar Madura, Mas, khususnya anak-anak muda yang sekarang, karena sekarang kebanyakan saya minder, orang tua saya tidak mampu, saya tidak mau kuliah dan segala macam. Ini bisa dikasih suntikan motivasi nih Mas Hoirul. Iya, saya hanya berpikir gini ya teman-teman di Madura, sejarah Madura itu panjang ya, sejarah Madura panjang. Kita juga tahu betapa banyak sejarah yang diciptakan oleh orang Madura, bahkan kalau boleh dibilang di dalam sejarah ke NU-an, NU itu kan sebenarnya lahir dari rahim Bangkalan, yaitu dari Syekhona Holil Bangkalan. Holil bin Abdul Latif Bangkalan, betul. Karena
Kiai Haji Hashim Asy'ari itu nyantrinya ke Syekhona Khalil. Artinya saya merasa bahwa Bangkalan itu punya resource, punya daya untuk bersaing gitu loh, untuk memiliki ilmu dan untuk menjadi sumber dari suatu ilmu gitu. Ayah saya dulu pernah bilang bahwa manusia itu makannya tahu, makannya tempe, sama nak katanya. Uangnya juga sama gitu loh. Yang membedakan kita itu adalah keinginan kita untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Nah, ini yang sebenarnya mendorong saya untuk terus berkontribusi, Mas Franky. Apakah kemudian saya kuliah demi diri saya? Tidak. Saya kuliah demi bagaimana saya nanti dapat ilmu dari Ceko tentang bagaimana bisa membuat suatu intervensi kebijakan agar mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi pedesaan. Ya. Ini yang kemudian mendorong saya untuk berpikir bahwa kita ini sama, kita ini bisa gitu. Dan bahkan waktu di UI saya sempat ya memang naik turun ya IPK saya, tapi indeks prestasi semester saya pernah jadi yang tertinggi di kelas. Saya pernah yang tertinggi di kelas. Luar biasa. Terus kemudian proposal disertasi saya di Charles itu pada waktu tahun lalu itu dinilai sebagai the best of the best oleh profesor saya. Jadi nilainya bukan nilai A atau B, tapi suatu notes gitu, di notes sebagai best of the best. Artinya saya bisa bersaing, padahal teman kelas saya ada yang dari Finlandia, ada dari Denmark, ada yang dari Meksiko, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Pakistan, ada yang banyak negara-negara Skandinavia yang kita tahu Finlandia adalah negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Tapi kita bisa kok. Kita bisa. Intinya apa? Intinya jangan pernah takut sama orang. Jangan pernah memandang orang lain itu hebat. Udah anggap aja kita itu sama kok. Saya selalu ingat kata ayah saya, makannya sama, tahu tempe juga. Apa yang bedain kita? Nggak ada. Yang bedain kita adalah kemauan, kerja keras, dan yakin bahwa kita itu. Kalau bisa dibahasa Madurakan, padengakan tahu, padengakan tempe, yang membedakan adalah semangat dan kemampuan. Kira-kira begitu Mas Herul ya. Mas Herul, cetak pada yatas, soko pada bebe. Apa saya ketako? Iya, siap. Ini bisa menjadi pemicu semangat buat teman-teman, buat Tretan, Radar Madura, buat semuanya, utamanya masyarakat Madura yang sekarang masih memiliki rasa minder untuk menyekolahkan anaknya, atau seorang pemuda yang takut kuliah karena khawatir tidak mampu secara ekonomi. Ini harus dibuang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Karena Mas Khairul Anam ini sudah menjadi bukti konkret ini bahwa kondisi ekonomi tidak menghalangi kita untuk berpendidikan. Mas Khairul, seperti yang disampaikan barusan bahwa Mas Khairul ini baru melanjutkan studi PhD-nya ini di Charles University Republik Ceko baru-baru saja berarti kan Mas? 2019 ya. Artinya 2 tahun lah, 3 tahun jalan ini yang kemudian mengantarkan Mas Khairul menjadi ketua PPI Dunia. Ini kan waktu yang cukup singkat sebenarnya untuk konsolidasi seluruh dunia nih Mas. Gimana nih kuncinya ini? Memang kalau dilihat sejarah itu saya termasuk mungkin ya ketua paling cepat ya. Karena biasanya untuk menjadi koordinator itu butuh 2 tahun, 3 tahun untuk sosialisasi atau memperkenalkan diri. Konsolidasi lah ya. Jadi ini background saya kelihatan kan? Ini background negara-negara sedunia nih PPI. Jadi untuk informasi teman-teman, PPI ini adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Jadi mungkin yang belum tahu, kapan PPI ini berdiri? Sejarah mencatat PPI ini diinisiasi oleh Bung Hatta, Mas Franky. Jadi ketika Bung Hatta kuliah di Amsterdam tahun 1921-1922, itu dibentuklah PPI, dulu masih namanya Perhimpunan Indonesia, lalu tepatnya 1925 dibentuklah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kumpulan mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri. Nah, pemikiran-pemikiran mereka yang kuliah di luar negeri inilah, di Amsterdam inilah, yang akhirnya di Rotterdam ya, mereka melihat pasca Perang Dunia Pertama itu banyak negara-negara yang merdeka, Mas. Di Eropa sana. Mereka langsung berpikir nih mahasiswa yang kuliah di luar negeri, loh,
Kalau banyak negara mereka merdeka, berarti Indonesia bisa dong merdeka gitu. Nah, ini yang gagasan-gagasan pemikiran inilah yang disampaikan kepada pemuda di Indonesia yang akhirnya menginisiasi terjadinya Sumpah Pemuda 27-28 Oktober 1928. Ini juga menurut dari para sejarawan fakta ini. Nah, ini yang kemudian mendorong PPI berkembang. Bahkan kalau teman-teman nonton film Ainun Habibie, ya, yang Habibie pernah menjadi ketua PPI Aachen tahun 1957-1959. Yang kalau di filmnya nanti Mas Franky nonton, itu simposiumnya dilaksanakan di kota Praha, tempat saya kuliah sekarang. Nah, itu juga menjadi apa ya? Menjadi pendorong saya, wah, saya pengen kayak Pak Habibie, saya harus ada di Praha gitu. Iya. Nah, memang kemudian saya sampai di Praha itu 1 Oktober saya landing. Kebetulan tanggal 3 Oktober itu ada kongres pemilihan ketua PPI Ceko yang baru. Saya baru 3 hari langsung terpilih jadi ketua PPI Ceko, Mas. Emang sudah Nah, iya, sudah jalannya. Setelah saya terpilih jadi ketua PPI Ceko, lalu kemudian saya ikut enrollment dan saya terpilih sebagai PJ, penanggung jawab atau menteri ya, setingkat menteri di kawasan Amerika Eropa. Jadi PPI itu terdiri dari 3 kawasan, kawasan Amerika Eropa, Asia Oseania, dan Timur Tengah Afrika. Yang total sekarang itu ada 60 negara, Mas. Sekarang ada 60 negara di seluruh dunia. 60 negara. Dengan total mahasiswa kurang lebih ada, menurut data resmi PPI yang kita enroll barusan, yang terdata ada 55.000. Tapi sebenarnya potensinya lebih dari itu di seluruh dunia. Nah, ketika saya menjadi menteri atau PJ di Amerika Eropa, PJ PAS namanya, jadi tugas saya adalah mengkonsolidasikan, mengkolaborasikan pada waktu itu 27 negara se-Amerika Eropa, termasuk Kanada, Amerika, dan Kuba. Disitulah kemudian saya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya dalam berorganisasi, dalam membuat acara, bahkan di bulan Ramadan tahun 2020 saya buat acara namanya Ngegabut, ngabuburit bareng tokoh. Saat itu tokohnya nggak main-main yang saya undang, Mbak Yeni Wahid sama Bang Sendi, waktu itu masih belum menteri ya, Bang Sandiaga Uno. Lalu kemudian ada Menteri Desa, lalu ada Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia, dan ada Ketua BPK saat itu, Pak Agung Firman Sampurna. Nah, teman-teman melihat kapabilitas saya, kemampuan saya untuk berkomunikasi dan engagement dengan government, terutama high level official, terutama tingkat menteri, dirjen, eselon 1, itu yang mungkin ya membuat teman-teman memberikan kepercayaan pada saat saya kongres secara online. Saya alhamdulillah terpilih saat itu dengan 40 suara berbanding 13. 1 abstain. Siap, Mas. Setelah terpilih jadi ketua PPI, koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia ini, apa program-program Mas Hoirul, dan apakah masih juga ada korelasinya dengan pengembangan potensi-potensi desa ini? Ini kan membawa semangat desa nih. Mas, masih. Jadi ada banyak sekali program kami. Saya dulu punya namanya program 5 Stars program kerja. Jadi ada 5 program kerja utama. Pertama adalah pengembangan human capital, sumber daya manusia, baik sumber daya manusia di PPI maupun sumber daya manusia di Indonesia. Nah, ini kita wujudkan dalam bentuk banyak program. Kalau untuk sumber daya PPI ada program pelatihan. Jadi saya memberikan pelatihan kepada rekan-rekan PPI dalam bentuk pelatihan kepemimpinan, pelatihan bagaimana bersikap, pelatihan bagaimana berorganisasi. Lalu kemudian untuk Indonesia kita punya banyak program, Mas. Mas Franky. Ada kita namanya Parama, itu program membangun desa. Ini program membangun desa yang akan kita laksanakan nanti bulan Juli di Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Selatan di Bangka Belitung sana. Lalu kemudian kita ada program Desa Terang Desa Internet. Kita menginvestasikan device panel surya yang integrated dengan ada baling-balingnya dan solar cell dan juga VSAT, sehingga memudahkan desa-desa yang jauh, terutama desa-desa 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam yang ada di Indonesia, yang jauh dari kota, itu untuk mendapatkan akses penerangan dan akses internet.
Itu kita waktu itu investasinya dapat hibah sekitar 250 juta, Mas, kalau dirupiahkan. Itu kita install di Desa Cisaat, Subang, sesuai dengan arahan Kementerian Desa. Kita install di sana, dan alhamdulillah sudah berjalan. Nanti kapan-kapan saya akan kirim fotonya untuk Radar Madura untuk diberitakan. Siap. Itu salah satu program. Nah, itu kan sebenarnya related, Mas, dengan ide saya tentang bagaimana mengembangkan desa. Karena saya ingat pesan almarhum ayah saya, kalau kamu menjadi orang kelak, bangunlah desa-desa yang tidak ada listriknya, tidak ada jalannya, tidak ada airnya. Itu pesan-pesan ayah saya. Nah, ini yang kemudian saya implementasikan. Dan ini kan sangat bermanfaat buat masyarakat. Kenapa? Menurut data Kominfo masih ada 20.000 desa di seluruh Indonesia yang masih belum ada internetnya, Mas. Belum ada internet. Bahkan kemarin di seluruh Indonesia. Bahkan Kementerian Keuangan merilis berita ada 17T dana untuk dialokasikan pengembangan internet. Nah, ini kami mahasiswa luar negeri ingin memberikan contoh, masukan bagaimana membangun desa, membangun infrastrukturnya sehingga infrastruktur ini bisa dimanfaatkan masyarakat. Karena bagaimana suatu masyarakat ekonominya mau maju, dia mau belajar dengan baik, kalau nggak ada listrik, kalau nggak terang, nggak ada internet. Sedangkan sekarang kan sudah serba digitalisasi. Itu beberapa program, termasuk kita ada program unggulan namanya PPI EduFest. Kita menginformasikan studi dan beasiswa dari 48 negara ke 34 provinsi seluruh Indonesia, Mas. Supaya apa? Supaya seluruh pelajar, seluruh pemuda di Indonesia memiliki passion untuk melanjutkan studi ke luar negeri, sehingga kelak Indonesia akan lebih baik, maju, sehingga bisa kembali membangun Indonesia. Kenapa? Banyak riset menunjukkan, salah satunya dari Claudio Canal, seorang peneliti dari Italia, yang saat ini berada di Spanyol, itu dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana negara-negara maju seperti Amerika, Spanyol, Inggris, Jepang, ekonominya maju. Kenapa? Karena years of schooling-nya lebih tinggi, lebih banyak. Mereka bisa 14 tahun, 16 tahun kuliah, sekolah. Artinya pendidikan itu berdampak lurus, Mas, dengan peningkatan perekonomian. Iya, bahkan dalam penelitiannya Daniela Niamtu dia menunjukkan dengan investasi terhadap pendidikan maka akan meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, maka ekonomi suatu negara akan maju. PDB-nya dia akan meningkat. Nah, ini yang kemudian menjadi basic berpikir saya agar PPI juga berkontribusi mendorong pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kita juga ada program PPI Peduli Disabilitas, Mas. Bahkan kemarin kita ada pelatihan bisik, jadi pelatihan bahasa isyarat. Ini juga untuk mendorong dan memberikan masukan kepada pelajar di Indonesia yang berkebutuhan khusus bahwa mereka juga punya kesempatan, Mas, studi ke luar negeri. Ayo kita dorong semua. Karena Indonesia Emas 2045 udah sebentar lagi. Siapa yang akan mengisi? Ya kita-kita ini. Kalau kita tidak isi dengan ilmu dan pengetahuan dan pendidikan, akan sulit kita bersaing dengan negara lain. Betul. Mas Hoirul lahir dan besar di Bangkalan, di Madura gitu. Semangatnya yang dibawa ke Republik Ceko adalah semangat desa, karena tes juga tentang dana desa yang proposal yang dikirim ke para profesor yang kemudian diterima oleh 7 negara. Apa kira-kira bayangan Mas Hoirul atau rencana besar Mas Hoirul untuk mengembangkan Madura nih, Mas? Kebetulan saya sudah berkomunikasi dengan 2 bupati ya, dan saya akan mencoba untuk komunikasi dengan beberapa bupati yang lain. Kita coba buat satu platform pembangunan. Karena seperti saya bilang tadi, kunci kesejahteraan itu 3, Mas. Bagaimana pemerintah menyediakan tenaga kerja sehingga orang itu bekerja, lalu bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, dan bagaimana masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Kalau 3 hal ini dibangun di Madura, dibangun di Bangkalan, di Sampang, di Sumeneb, atau di Pamekasan, saya percaya kualitas kita akan baik. Fakta menunjukkan banyak orang miskin di Madura, banyak Human Development Index yang masih rendah di Madura. Ini yang ingin saya dorong. Bukan berarti mereka bodoh. Buktinya banyak kok orang yang bisa bersaing di Madura. Untuk informasi teman-teman, ya selain saya itu ada beberapa negara yang itu dipimpin oleh Madura. Oh iya. Ketua PPI Korea Selatan itu dari Pamekasan, Mas Ali Ihsanul. Ketua PPI Rumania itu orang Pamekasan, dari Madura. Ketua PPI Austria itu dari Jember, yang itu berdarah Madura. Itu juga namanya sama sama saya, Khairul Anam juga. Madura. Artinya apa? Artinya kita bisa bersaing gitu.
Bisa bersaing. Dia buktinya ya tanpa mengurangi rasa hormat, saya orang Madura bisa jadi koordinator PPI Betul. dunia. Jadi PPI orang nomor 1 di PPI istilahnya seperti Ya, itu. betul. Ini Kita bukti bisa konkret sepanjang ini. kita mau. Ini bukti konkret yang tidak terbantahkan lagi bahwa SDM Madura mampu bersaing dengan SDM di luar sana. Betul. Oke, siap. Ya. Artinya rencana untuk Dan mengembangkan memang rencananya Mas ke depan Madura ini sudah ada dari Mas Heru sendiri melalui PPI Dunia ini, Mas. gimana Mas? Sorry tadi keputus. Oke, artinya rencana untuk mengembangkan Madura ini sudah mulai digagas oleh Mas Herul melalui dunia ini ya. Betul, betul. Jadi memang rencana saya akan mengumpulkan beberapa rekan-rekan mahasiswa yang itu udah berdarah Madura, yang memiliki sense of belonging to Madura Island ya, especially. Jadi bagaimana kita akan mendorong pembangunan Madura, bahkan saya engage dengan senior PPI, salah satu dosen di Universitas Indonesia, Bang Rofik. Bang Khoinur Rofik itu adalah salah satu dosen terbaik di UI, dan beliau itu SMA 1 Bangkalan dan berdarah Madura. Orang Likeh. Orang Belika itu beliau. Nah, itu kita akan kumpulkan beberapa komunitas. Saya sendiri sedang menggagas satu komunitas, jadi semacam forum intelektual muda Madura, yang tujuannya adalah mengumpulkan berbagai macam mahasiswa akademis yang punya pemikiran jauh ke depan untuk membangun Madura. Apa nih yang dibutuhkan Madura? Bagaimana langkah konkretnya? Kita akan komunikasi dengan stakeholder yang ada, dengan Bupati Bangkalan, dengan Bupati Sumeneb, Pamekasan, maupun Sampang, agar kita punya satu integrated development system yang kita tahu bagaimana arah ke depan. Cara sederhananya adalah apa? Kita lihat dulu datanya. Kita punya dulu datanya. Orang miskin di Madura berapa? Yang lulus SMA berapa? Yang kuliah berapa? Jurusannya berapa? Gendernya apa? Baru nanti kita tentukan arahnya. Lalu kita lihat bagaimana kualitas balai latihan kerja di Madura. Apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada, kita akan integrasikan antara pemerintah daerah dengan kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, agar membangun misalnya balai latihan kerja di Madura. Supaya apa? Supaya masyarakat Madura punya akses untuk melatih dirinya. Dia bisa bersaing dengan warga yang lain. Nggak perlu jauh-jauh kerja ke Kalimantan, ke Malaysia, ke Arab jadi TKI kan gitu. Bisa belajar nanti di BLK. Harapan saya akan ada balai latihan kerja terbesar di Madura atau di Jawa Timur yang itu berpusat di Bangkalan atau di Madura, yang itu akan menyerap tenaga kerja dan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Maka masalah nomor 1 tenaga kerja akan bisa terselesaikan. Lalu kemudian pendidikan, saya ingin menjadi bridging antara mahasiswa Indonesia di luar negeri dengan mahasiswa Madura agar terkonek nih. Ada hubungan sehingga mereka mau meningkatkan kualitas diri mereka. Mereka mau belajar, mereka mau kuliah. Mereka mau mendorong. Kita akan keliling, Mas. Keliling ke berbagai kabupaten untuk mempromosikan luar negeri agar ayo tretan kuliah di luar. Pantaskan diri, tingkatkan kualitas diri kalian. Nah, ini yang akan kita komunikasikan agar ke depan kita punya roadmap untuk membangun Madura. Setidaknya dalam 20 tahun ke depan. Oke, siap. Rencana-rencana itu sudah mulai disusun, sudah mulai digagas, yang kemudian nanti akan dikomunikasikan dengan para pemangku kebijakan di Madura, begitu Mas. Betul. Ya, betul. Ya. Bahkan Bupati Bangkalan itu udah setuju sekali itu rencana-rencana itu, beliau sangat mendukung sekali. Relatif ya, sama Rabadro Tamam, Pak Makasan itu sudah komunikasi langsung dengan saya, dan beliau berdua sangat mendukung sekali. Insya Allah dalam waktu dekat PPI akan buat PPI EduFest, Education Festival di Bangkalan sama Pamekasan untuk memberikan informasi studi di luar negeri agar mendorong pelajar Indonesia mau pelajar terutama di Bangkalan, di Pamekasan memiliki keinginan untuk kuliah ke luar negeri. Seperti Mas Franky nanti ikut lah, rekan-rekan Radar ikut. Wah, ternyata ada ya peluang kuliah ke luar negeri. Karena gini Mas, iya betul. Banyak orang takut kuliah ke luar negeri itu apa? Karena takut bahasa Inggris. Wah, saya nggak mau deh kuliah karena TOEFL saya jelek, IELTS. Padahal banyak negara-negara di Eropa misalnya itu nggak membutuhkan requirement IELTS ataupun TOEFL. Kita bisa kuliah di sana. Yang penting bisa komunikasi gitu loh. Nah, ini yang kita ingin informasikan. Kita ingin dorong supaya punya semangat bahwa anak Madura itu, orang Madura bukan untuk dijadiin bahan bulian. Kita itu bisa kok. Siap.
Ini informasi menarik buat Tretan Jawa Pos Saudara Madura, buat seluruh masyarakat Madura, bahwa PPI akan menggelar Indofest ya, festival semacam pagelaran informasi. Di sana akan dibuka informasi selebar-lebarnya tentang bagaimana sih kiat-kiat berkuliah, bisa kuliah di luar negeri, nanti bisa seluruh masyarakat bisa berkumpul di sana untuk mengikuti kegiatan itu. Mas Hairul, terima kasih waktunya Mas Hairul. Telah menyapa kami tim Jawa Pos Radar Madura TV dan juga teman-teman dan Sedaja, Tretan Radar Madura, Tretan masyarakat Madura, baik yang ada di Madura maupun di luar Madura. Mas, terakhir closing statement Mas, mungkin ngasih motivasi kepada masyarakat Madura ini Mas. Mengutip kata-kata Ketua PPI Aachen tahun 1957-1959, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, beliau pernah mengatakan begini, orang sukses itu bukan karena dia cerdas atau pintar, tapi karena dia mau terus berusaha dan mau terus berjuang. Maka siapapun yang berjuang itulah yang akan sukses. Bukan karena dia pintar, kaya, ataupun dia hebat. Sukses selalu buat rekan-rekan di Madura, jangan pernah menyerah, teruslah berjuang dan yakinlah bahwa jalan itu insya Allah akan ada. Dan yang paling penting dalam berusaha dan berjuang, jangan pernah lupa untuk meminta doa dan restu orang tua, meminta doa dan restu para guru, minta doa restu guru-guru kalian, mulai dari guru di SMP, di SMA, mintakan maaf ke mereka kalau kalian pernah punya salah, kayak saya juga pernah punya salah dulu. Saya minta maaf. Doa dan barokah dari orang tua dan guru inilah yang membuat kita sukses. Bukan karena kita pintar atau karena kita cerdas. Terima kasih Tretan Jawa Pos Radar Madura telah menyaksikan dialog yang luar biasa ini. Semoga dialog kami dengan Mas Hairul menjadi informasi kepada masyarakat Madura, membuka wawasan masyarakat Madura bahwa berpendidikan itu tidak harus dari keluarga kaya. Yang penting memiliki kemauan dan semangat yang tinggi, maka prestasi bisa kita raih. Terima kasih sekali lagi. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.